Perhatikan gambar ini anak-anak. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, dan peneduh dan memerindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak pada paragraf ke-1 ini. Anak-anak, selanjutnya bacalah teks pada paragraf kedua ini. Bacalah teks pada paragraf ketiga ini. Selanjutnya bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Setelah kalian membaca kelima paragraf sebelumnya, kalian sudah pahami. Sekarang sebagai latihan, tentukan ide pokok. Sekarang mari kita mengamati. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Bahkan setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Seperti halnya kita di ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timur Leste memiliki kekhasan bunga sendiri. Sekarang
Amati kedua gambar yang kalian lihat. Yang pertama, gambar bunga khas dari Brunei Darussalam. Silakan kalian baca keterangan yang ada di samping kanan gambar. Kemudian berikutnya adalah gambar khas bunga dari Kamboja. Baca juga keterangan yang ada di samping kanan gambar tersebut. Selanjutnya, gambar bunga dari Indonesia. Kalian cermati keterangannya dan teruskan dengan membaca keterangan dari gambar bunga dari negara Laos. Selanjutnya, gambar bunga dari Filipina. Kalian cermati gambarnya, kemudian baca keterangan yang tersedia di samping kanan gambar. Dan di bawahnya, bunga dari negara Singapura. Cermati juga gambarnya, kemudian baca juga keterangan yang ada di samping kanannya. Silakan. Kemudian berikutnya adalah bunga dari Malaysia. Dan yang di bawahnya adalah dari Myanmar. Silahkan kalian baca-baca keterangan yang ada di samping kanannya. Dan berikutnya adalah bunga khas dari negara tetangga kita yaitu Thailand. Dan yang terakhir dari negara Vietnam. Silahkan kalian cari informasinya dengan membaca teks yang berada di sebelah kanan gambar. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Tujuan dibentuknya organisasi ASEAN adalah sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, serta meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Demikian anak-anak belajar kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa, berdoa di dalam hati. Berdoa mulai selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.